Minute to Better Life, kesetaraan kedewasaan rohani antara pasangan suami dan istri yang akan memperoleh panggilan sorgawi dari Tuhan dalam total lakukan firman Tuhan. Oke? Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman. Hidup tanpa memiliki arah dan tujuan panggilan sorgawi akan jadi sia-sia. Hidup tanpa memiliki arah dan tujuan tentang panggilan sorgawi akan jadi sia-sia. Nah, ini saya coba dapatkan impresi teman-teman dari kitab Matius pasal 7 ayat 24-27. Coba kita simak bareng-bareng gitu. Kitab Matius teman-teman, kitab Matius pasal 7 ayatnya 24-27. Di sini perikopnya memang cuman 24-27 ayatnya teman-teman. Satu perikop dengan judul dua macam dasar gitu. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi Tuhan umpamakan, firman umpamakan seolah orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Perkataan Tuhan zaman saat ini semua ada di firman, teman. Jadi siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tuhan umpamakan seperti itu, firman umpamakan seperti itu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi seolah-olah hidup yang dengan mendengarkan firman, melakukan firman itu seolah kalau mengalami berbagai-bagai permasalahan ya tidak akan rubuh teman-teman. Karena memang fondasi kehidupannya dari dasar firman Tuhan itu kuat sekali teman-teman. Jadi tidak mungkin rubuh gitu. Tapi kalau orang tidak mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, itu begitu kena permasalahan biasanya akan ada dampak teman-teman. Dampaknya akan rubuh, akan goyah dan rubuh. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan, perkataanku ini, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Jadi firman Tuhan umpamakan kalau sampai orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, Tuhan kategorikan itu orang bodoh gitu. Meskipun dunia bilang dia tidak merasa bodoh gitu. Tapi kalau dari versi rohani, dari versi firman Tuhan gitu, ya orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, orang yang tidak melakukan firman itu bodoh teman-teman. Dianggap bodoh dan ibarat membangun kehidupan itu seperti rumah di atas pasir gitu. Jadi akan gampang sekali roboh gitu. Nah, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya gitu. Jadi kembali lagi memang hidup yang benar itu kalau kita mikirnya dari sisi panggilan sorgawi, dari sisi parameternya adalah rohani, parameternya adalah rancangan dan kehendak Tuhan. Ya memang parameternya itu jadi akhirnya bukan cuma urusan bagaimana sukses hidup di dunia ini saja teman-teman. Jadi rancangan kehendak Tuhan itu bukan menghendaki sukses duniawi. Sukses duniawi adalah hanya tambahannya aja. Tapi intinya teman-teman yang Tuhan anjurkan itu adalah bagaimana kita mendapatkan panggilan surgawi, dalam arti kata kita mencari keselamatan akhirat teman-teman. Bagaimana kita berjuang untuk mencari keselamatan akhirat sehingga mendapatkan satu panggilan hadiah gitu ya, hadiah dari Tuhan ya panggilan surgawi gitu. Nah ini saya sudah bacakan di kitab Matius pasal 7 teman-teman, kitab Matius pasal 7
ayatnya 24 dan 2, kitab Matius 7, kitab Matius pasal 7 ayatnya 24 sampai 27 teman-teman. Nah sekarang coba teman-teman, ini terkait teman-teman dengan kitab Filipi pasal 3 ayatnya 12 dan 16. Coba kita cari bareng-bareng teman-teman. Kitab Filipi pasal 3 teman-teman ayatnya 12 dan 16. Kitab Filipi teman-teman, kitab Filipi pasal 3 teman-teman, coba cari Filipi pasal 3 ayatnya 12 sampai 16 teman-teman. Nah ini coba saya bacakan teman-teman. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah dirangkap oleh Kristus Yesus gitu. Ini cerita Paulus teman-teman, Rasul Paulus gitu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus katakan seperti itu. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah ini judul yang sharing pagi ini saya ambil dari sini teman-teman. Jadi diambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 14 teman-teman. Hidup tanpa memiliki arah dan tujuan, panggilan surgawi akan jadi sia-sia. Nah di sini dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah teman-teman. Jadi panggilan surgawi tentang keselamatan akhirat itu adalah hadiah dari Tuhan teman-teman. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus gitu. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh gitu. Jadi kembali lagi teman-teman, ini kedalaman pengertian firman itu butuh sekali teman-teman. Kalau kita tidak memiliki kedalaman tentang pengertian firman Tuhan, kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan, meminta pengertian yang dari Tuhan akan firman Tuhan, kadang-kadang susah sekali membacanya teman-teman. Bahkan waktu mempraktekannya juga tidak mudah teman-teman. Ini sharing ini juga saya tujukan untuk teman-teman saya gitu, teman yang biasanya sharing rohani. Ini saya nggak mau sebut namanya, saya kasih inisial aja, namanya W gitu, W dan W gitu. Nah ini pernah WA ke saya gitu, ya menanyakan masalah ini dia kok sudah berusaha untuk mengarahkan, mengajarkan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kok malah katanya mereka gitu, keluarga itu menganggap si Pak WW ini terkesan kok otoriter banget katanya gitu. Jadi waktu itu saya sharingin ke WA melalui untuk dia gitu, bahwa ya memang yang saya tahu gitu, apa yang saya alami dan apa yang saya baca, apa yang saya dengar dari banyak sharing-sharing atau khotbah-khotbah, memang tidak aneh. Dari zamannya Yesus pun, Yesus itu tidak bisa membuat hal yang lebih di kota kelahirannya gitu, ya, bahwa dia tidak bisa membuat di Nazaret itu, dia tidak bisa membuat mujizat apa-apa. Kenapa gitu? Karena orang-orang yang keluarganya yang dekat dengan dia itu ya mungkin tahu asal muasal dari si Yesus ini siapa gitu. Jadi apa gitu urusannya kok terkait saya tahu lahirnya, saya tahu gedenya gitu, kok bisa bikin mujizat semacam itu gitu. Jadi orang tidak percaya teman-teman. Justru orang-orang yang jauh itu yang percaya akan Yesus gitu. Nah ini sama aja, si Pak WW ini juga sama. Saya bilang seperti itu gitu. Bukan satu hal yang aneh, jangankan Pak WW gitu. Yesus pun juga sebagai tokoh di kitab suci mengalami seperti itu gitu. Apalagi Pak WW. Nah, Pak WW bisa dianggap oleh istrinya, oleh keluarganya gitu, ini apa gitu. Karena keluarganya kan tahu backgroundnya si Pak WW ini gitu, mungkin dulunya bagaimana gitu. Jadi akhirnya waktu Pak WW itu fokus gitu untuk bicara bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan, bagaimana dia berjuang keluarganya melakukan firman Tuhan, akhirnya responnya malah seperti itu teman-teman. Jadi responnya itu malah dicuekin, mungkin malah dicemooh, ditindas. Nah saya bilang Pak WW ini justru masalah beban moral sebagai suami, sebagai laki-laki itu
ya memang harus mengalami hal seperti ini gitu. Ya bagaimana caranya lewat permasalahan seperti ini kita dimatangkan gitu, dimatangkan dalam apa jadi dimatangkan dalam hal kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, bagaimana kita meningkatkan iman kita, karena memang jadi akhirnya banyak yang tidak kuat itu akhirnya berhenti teman-teman, daripada ribut dengan istri, ribut dengan keluarga, akhirnya udahlah Tuhannya nggak nampak, lebih baik yang dikorbankan Tuhan gitu. Jadi kembali lagi kalau cerita di kitab Filipi tadi, kitab Filipi 3 ayat 12-16, cerita Rasul Paulus gitu, maksud Rasul Paulus ya kalau memang kita sudah tahu tujuannya, ya kita jadi kuat gitu. Bagaimana caranya kita tetap bertahan, tetap mendengarkan firman Tuhan dan tetap melakukan firman Tuhan. Tapi kalau Pak WW ini tidak mengalami kedewasaan rohani, ya itu akhirnya akan goyah seperti cerita yang tadi kan, bangunan dibangun di atas pasir, akhirnya kena permasalahan dengan keluarganya gitu ya gitu. Dan yang paling konyol teman-teman, memang apabila cerita permasalahan yang timbul urusan rohani itu yang paling berat itu sebenarnya apabila terjadi di dalam kita gitu, di dalam keluarga kita, terutama dengan istri teman-teman. Bagaimana mau menghindarnya gitu. Yang kalau dengan orang lain masih bisa menghindar, dengan anak-anak juga masih bisa pisah rumah teman-teman. Tapi kalau dengan istri sendiri bagaimana gitu? Kan repot. Ya apa kita harus pisah rumah? Apakah kita harus pisah kamar? Apakah kita harus pisah ranjang gitu? Nah ini memang Tuhan bisa jadikan keretakan gitu. Permasalahan antara suami istri itu adalah alat memproses ya, alat memproses seorang suami dan istri dan suami itu menjadi maksimal sekali teman-teman. Karena kalau diproses bukan antara suami dan istri, biasanya ya ditinggal teman-teman. Tapi karena prosesnya ini dialami suami dan istri, ini teori firman yang lain kan mengunci bahwa tidak bisa cerai gitu. Jadi akhirnya ya kita digodok di situ. Nah ini yang Paulus katakan, ya kita mau nggak gitu, ya mengejar gitu apa yang di depan kita, dan yang di belakang ya sudah kita udah anggap sudah gitu. Nah banyak beberapa teman mentor rohani saya gitu, atau termasuk saya juga pengalaman, sebenarnya apabila seorang suami itu benar-benar taat dan takut akan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, harusnya problem-problem yang dikhawatirkan orang dunia, ribut dengan istri, ribut dengan suami, ribut dengan anak-anak, ribut dengan keluarga, itu pada akhirnya tidak terjadi teman-teman. Ya karena itu cuman cara iblis aja gitu, cara setan bagaimana menakut-nakuti gitu, seperti singa ompong gitu yang mengaum-ngaum gitu di pinggir kita, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kembali lagi itu perlu kedewasaan rohani, perlu kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan, dan juga butuh tingkat level iman yang tinggi gitu untuk bisa terus kita berjuang ya untuk ya mencapai arah dan tujuan. Jadi arah dan tujuan pun itu vital sekali teman-teman. Apabila kita hidup mati-matian setiap hari gitu, tapi kita tidak tahu arah tujuan kita, ya susah. Nah yang konyol itu apabila pengenalan pengertian firman Tuhan belum terlalu dalam, ya kita hidup mati-matian itu ya hanya untuk kepentingan duniawi saja teman-teman, sebatas duniawi saja gitu. Sedangkan kita diciptakan oleh Tuhan adalah makhluk roh yang tidak bisa mati gitu, yang tidak bisa cukup mati di dunia ini saja, tapi akan berlanjut, rohnya tidak akan mati, masuk ke dalam alam akhirat, di mana alam akhirat itu tidak ada batasan umur 70 dan 80 tahun, tapi di situ adalah kekal gitu. Jadi Tuhan ini, cara Tuhan, arah dan tujuan Tuhan itu ya jelas pengen bagaimana mengadakan panggilan surgawi itu, maksudnya ya itu loh, bagaimana supaya setiap manusia itu mendapatkan keselamatan akhirat, bukan cuman targetnya cuman mendapatkan sukses duniawi. Orang dunia biasanya targetnya itu bagaimana mencari kesuksesan duniawi gitu. Nah masalah keselamatan akhirat mereka nggak kenal. Nah Tuhan pengen kita dibalik gitu, bagaimana kita mengenal keselamatan akhirat. Adapun masalah kesuksesan duniawi, di firman yang lain mengatakan malah ya carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, ya maka yang lain akan ditambahkan.
ditambahkan loh. Jadi mencari Tuhan itu benar-benar kita mesti proaktif mencari gitu. Tapi bicara kesuksesan duniawi itu ditambahkan. Jadi keselamatan air itu perlu diperjuangkan, seperti Paulus katakan, seperti ibarat orang berlomba gitu. Nah, sedangkan yang namanya tambahan untuk kesuksesan duniawi adalah ditambahkan gitu. Nggak usah kita ngoyo-ngoyo harus seperti itu. Nah, bedanya apa? Bedanya ya apabila kita mendapatkan kesuksesan duniawi setelah kita mengenal kesamaan anak heran, ya kesuksesan duniawi itu tidak akan menjadikan kita budak gitu, budak akan kesuksesan duniawi tadi, yang budak harta, budak tahta, budak nafsu dunia. Kita udah nggak masuk ke situ, teman-teman. Kita akan jadikan sukses duniawi itu adalah sebagai alat bagaimana untuk bisa menjangkau teman-teman lain yang belum gitu, yang belum sempat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini akan menjadi alat Tuhan. Jadi butuh, tetap sukses duniawi itu butuh, tapi dengan cara Tuhan gitu. Bagaimana memperolehnya dengan cara Tuhan gitu. Nah, apabila kita tidak seperti ini, ya yang dikatakan di temanya gitu, kita hidup akan sia-sia, teman-teman. Jadi berkeringat tidak keruan itu sampai umur 70-80 tahun meninggal, akhirnya sudah. Nah, waktu kita tidak melakukan firman Tuhan, roh kita juga nggak mati, teman-teman. Jadi teman-teman yang tidak melakukan firman Tuhan, jangan diibaratkan berarti mati di dunia. Rohnya tidak mati. Nah, cuman kalau bicara versi rohani, roh yang tidak mati ini yang ditakutkan itu akan masuk ke dalam neraka gitu. Nah, ke dalam neraka jangan diartikan sudah mati tidak berasa. Di dalam neraka itu dihidupkan kembali gitu. Teman-teman, kita semua dihidupkan kembali apabila masuk neraka, dan harus ya menghadapi penghukuman yang berupa siksaan itu. Dan yang konyol, siksaan itu tidak pernah berakhir, teman-teman. Kalau di dunia kan siksaan itu berakhir waktu mati, ya berakhir. Tetapi waktu di neraka, karena di situ akhirat juga kekal gitu, ya berarti siksa ini akan terus menerus, teman-teman. Jadi kalau kita disiksa ya tidak pernah akan berhenti, tidak pernah akan ada habisnya. Nah, kalau kita udah bayangkan gitu, ya tinggal masalahnya kita percaya nggak gitu. Kalau kita percaya, ya masalahnya kita takut nggak gitu, takut akan seperti itu tidak. Nah, kalau kita takut akan penghakiman, penghukuman seperti itu, ya berarti kita mesti takut sama Tuhan untuk terhindar dari penghakiman dan penghukuman di neraka itu gitu. Jadi kuncinya itu, teman-teman. Nah, ini saya coba jelaskan gitu secara gamblang seperti itu. Jadi problem ini juga dialami oleh teman saya Pak Wewi itu, dan tadi saya sudah ceritakan. Nah, ini saya coba masuk ke dalam apa yang terjadi di diri saya, teman-teman. Dalam keluarga, khususnya suami atau bapak yang secara rohani harus melakukan fungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Ini kalau cerita teman-teman yang sudah mengerti akan firman Tuhan, kita ini sebagai suami, kita ini sebagai bapak, harusnya fungsi kita ini secara rohani sudah harus menjadi imam, nabi, dan raja gitu. Di mana imam adalah sebagai wakil keluarga bagi Tuhan gitu. Jadi bagaimana kita mewakili keluarga ke Tuhan, yaitu kita sebutnya imam gitu. Dan bagaimana kita mewakili Tuhan ke dalam keluarga kita, yaitu disebutnya nabi gitu. Dan juga sebagai raja gitu. Kalau raja itu adalah mengambil keputusan, teman-teman. Jadi tetap dibutuhkan satu keputusan dari seorang suami, dibutuhkan keputusan dari seorang bapak untuk menentukan langkah-langkah dalam keluarganya gitu. Pilih A atau B, ya jalan maju atau mundur gitu. Mau naik apa turun, itu butuh, teman-teman. Nah, ini kembali secara rohani. Meskipun secara duniawi kadang-kadang suami, istri, dan anak-anak kadang-kadang melihat siapa yang dominan gitu. Yang dominan yang diikutin gitu. Jadi contohnya kayak misalnya anaknya mau pilih A atau B, ya yang dominan istrinya. Jadi akhirnya anaknya lihat istrinya gitu, ibunya gitu. Nah, ibunya tidak melihat suaminya. Nah, ini menjadi kacau kan seperti ini, teman-teman. Nah, padahal firman ajarkan bahwa apapun juga putusan A dan B itu adalah yang terbaik, itu adalah suaminya atau bapaknya yang putusin gitu. Meskipun boleh-boleh saja secara lapangan, secara operasional gitu ya. Misalnya si istrinya atau ibunya yang lebih dominan, boleh-boleh aja. Tapi istri yang baik, istri yang benar itu akan tetap menghormati suaminya gitu, ya, tunduk kepada suaminya. Nah, anak-anak yang baik itu, anak-anak yang benar itu juga akan menghormati ayahnya gitu.
Nah ini yang diinginkan firman seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena memang yang mengatur apa fungsi imam, nabi dan raja adalah Tuhan, bukan suaminya gitu yang ingin, bukan si bapaknya. Tapi Tuhan memang menugaskan seorang suami atau bapak itu adalah sebagai imam keluarga, sebagai nabi di dalam keluarga itu, dan juga sebagai raja di dalam keluarga itu gitu. Nah ini yang teman-teman harus pelajari gitu, harus simak gitu. Seorang suami atau bapak dalam keluarga akan rasakan kesulitan jika belum terjadi kesetaraan tingkat iman percaya serta kesetaraan kedalaman akan pengenalan dan pengertian firman Tuhan untuk seluruh anggota keluarga, terutama pasangan hidupnya gitu. Jadi jangan aneh teman-teman, ini akan dialami oleh seorang suami atau seorang istri gitu. Apabila level kesetaraan iman gitu, level kesetaraan pengenalan pengertian firman Tuhan apabila masih terlalu jauh, ya timbulnya begitu terus teman-teman. Timbulnya akan timbul masalah terus gitu. Karena perbedaan pengertian ya, pemahaman akan pengenalan dan pengertian firman Tuhan tadi gitu. Ini yang bikin orang jadi keluarga itu ribut gitu. Jadi alangkah baiknya teman-teman memang dari mulai awal kita memilih pasangan kita, apabila kita bisa ketemu dengan pasangan yang seiman, kita bisa ketemu pasangan yang setara gitu, baik pengertian firman Tuhannya dan juga tingkat iman percaya kepada Tuhannya hampir setara gitu. Harusnya pasangan itu akan menemukan surga dalam hidupnya, surga di dunia loh, saat hidup pun sudah mengalami surga gitu. Tapi apabila pasangan ini dari awalnya sudah tidak seiman, dari awalnya sudah tidak setara gitu, baik level imannya atau pengenalan pengertian firman Tuhannya, ya biasanya bisa jadi neraka teman-teman. Nah cuman memang Tuhan bisa saja datangkan neraka di dalam keluarga kita dengan tujuan supaya kita masuk ke dalam panggilan surgawinya Tuhan tadi gitu. Jadi lewat permasalahan ini nanti kita malah mendapatkan panggilan surgawi itu, meskipun akhirnya kita mengalami siksaan seperti siksaan neraka di dunia, waktu hidup di dunia pun sudah mengalami siksaan neraka gitu. Maka suami akan disudutkan dalam hal memilih dengan dua macam dasar pilihan antara taat mendengar dan melakukan firman Tuhan atau tidak melakukan. Nah ini tadi saya katakan, kalau suami ini belum ada kedewasaan rohani, biasanya suami itu akan tersudut gitu, akan tersudut untuk dapat memilih mau lanjut atau tidak. Seperti tadi contohnya Pak WW tadi kan, Pak WW tadi juga satu saat akan disudutkan. Ya apakah dia akan terus gitu untuk radikal kepada dalam hal mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, atau Pak WW ini berhenti gitu, berhenti maksudnya mengimbangin istrinya atau anak-anaknya karena mereka anggap dia terlalu ekstrim gitu, terlalu radikal, terlalu ya itu kembali ke Pak WW-nya gitu. Apakah Pak WW mau tetap? Nah ini kembali lagi, apabila dasarnya Pak WW ini yang dikatakan yang tadi dikatakan di kitab Matius 7:24-27 itu, apabila ini dibangun di atas batu gitu, ya mungkin Pak WW tetap akan bertahan untuk tetap mendengar firman Tuhan dan tetap melakukan firman Tuhan apapun konsekuensinya gitu, karena tahu bahwa nanti Tuhan akan atur istri dan anak-anaknya juga akan ke bawah dengan ini. Jadi nah kan selama istri dan anaknya yang menentang gitu, justru proses pendidikan untuk Pak WW makin di dalam makin dalam mengenal mengerti firman Tuhan dan makin tinggi gitu level iman tingkat percaya kepada Tuhannya, karena udah kejepit sendiri teman-teman. Yaitu pola kerja Tuhan seperti itu. Nah saya pernah ngeliat di televisi beberapa tahun yang lalu gitu, ada Ertiang itu mentor rohani dari luar negeri yang kelas internasional gitu. Seorang mentor rohani pernah simulasikan ceritanya gini teman, cerita rumah yang dibangun di atas batu dengan rumah yang dibangun di atas pasir. Jadi dia bawa botol, dia bawa akuarium gitu ya, dia isi akuarium itu dengan dua cara. Yang satu itu soalnya dia isi batu dulu teman-teman. Jadi bagaimana caranya si
akuarium atau botol tadi diisi batu-batu dulu, dan baru digujurin pasir teman-teman. Waktu digujurin pasir, si pasir itu tetap hilang teman-teman. Dikasih air hilang, langsung masuk ke dalam di sela-sela batu itu gitu. Tapi yang satunya botol atau akuarium yang satunya itu terbalik teman-teman. Bagaimana diisi pasir dulu gitu. Pasir dulu, baru dikasih batuan di atasnya dan digujurin air. Ini tetap aja teman nggak bisa, tetap seolah batunya tidak menyatu dengan pasir gitu. Nah ini yang diumpamakan tadi teman. Jadi apabila fondasinya kita dari batu, maka apabila timbul permasalahan dalam arti kata di simulasi nanti adalah air, ya permasalahan itu akan terserap gitu, akan bisa teratasi oleh di dalam batu-batu karena kuat gitu dasarnya. Tapi kalau yang sudah terbalik dasarnya cuma dari pasir, datang permasalahan air gitu, ya si batu itu tidak bisa masuk ke dalam pasir. Jadi yang umpamakan seperti itu gitu ya. Nggak tahu bisa ketangkep nggak sama teman-teman. Kalau buat saya ya cukup ketangkep karena hari ini saya masih bisa sharingkan kembali ke Anda gitu. Jadi intinya gitu. Paulus dalam kitab Filipi 3:14 juga sama teman-teman. Paulus juga sama katakan seperti itu dalam Filipi 3:14 tadi gitu ya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi arah dan tujuannya Paulus gitu dalam hidup dia itu berlari-lari loh, bukan berjalan santai, bukan berlari-lari gitu ya, kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi tujuannya ada gitu, arahnya ada, tujuannya ada, dan karena dia tahu bahwa arah dan tujuan ini panjang gitu, panjang dan jauh sekali, dia hanya lari teman-teman. Ya bukan berjalan santai, dia lari gitu, dia uber itu gitu. Nah tapi dalam realitanya banyak orang yang berjalan pun tidak, apalagi lari gitu. Ya ada yang cuma asal iseng-iseng aja bagaimana mendengarkan firman Tuhan, bagaimana melakukan firman Tuhan itu dengan cara biasa-biasa aja. Tapi Paulus dalam cerita ini dia tidak seperti itu. Dia luar biasa gitu. Dia bagaimana mendengarkan firman Tuhan maksimal, bagaimana dia melakukan firman secara maksimal gitu. Nah ini kalau kategori yang keduanya kan ada orang yang tidak melakukan loh, tidak melakukan mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan firman gitu. Nah ini kan yang firman ingatkan gitu, jangan sampai kita dalam posisi seperti itu gitu. Jadi kita nanti akhirnya tidak punya arah dan tujuan kita ini mau apa gitu loh, kita ini hidup mau apa. Ya tinggal kembali lagi, kita percaya nggak ke Tuhan, kita percaya nggak bahwa Tuhan itu ciptakan kita adalah makhluk yang ada rohnya gitu, beda dengan makhluk lain, di mana makhluk yang ada rohnya itu adalah makhluk yang tidak pernah bisa mati teman-teman. Jadi bisa mati di dunia ini tapi hidup lagi di akhirat gitu. Beda sama hewan. Kalau hewan atau makhluk lain itu mati di dunia ini ya sudah habis, tidak ada cerita di alam akhiratnya gitu. Nah ini yang kadang-kadang pengertian ini manusia sebagian itu tidak mengenal, tidak mengerti teman-teman, bahwa kita ini manusia itu manusia roh ya seperti itu gitu, nggak mengerti. Jadi dianggapnya manusia sama aja dengan makhluk lain. Manusia itu dianggap sama seperti hewan gitu, seperti monyet gitu, seperti gorila gitu. Ya tidak sama teman-teman. Ya bahkan ada teori-teori yang dari pakar-pakar keilmuan gitu kan menyatakan gitu, kayak Darwin gitu kan menyatakan bahwa manusia dari turunannya dari monyet, dari apa ya, itu boleh dari secara fisiknya teman-teman. Tapi kalau bicara dari sisi rohani beda teman-teman, karena monyet itu tidak punya roh gitu. Jadi kalau manusia itu punya roh. Nah, cuman ini jarang disadari oleh kita manusia kalau tidak mengalami kedalaman pengenalan firman Tuhan, dan level iman percaya ke Tuhannya sangat terbatas gitu. Jadi akhirnya ya setengah hati. Jadi ada orang yang hidup dengan arah dan tujuan yang jelas teman-teman, berarti orang yang mendengar firman dan melakukan firman. Ada orang yang sama sekali loh ya tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak tahu akan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, jadi seenak itu orang dunia. Nah, kalau menurut saya bukan cuma dua teman-teman, ternyata ada satu lagi tengah-tengah teman-teman. Ya bagaimana orang yang mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tapi ala kadarnya aja gitu, tidak berlari-lari seperti Paulus gitu, tidak mengejar habis-habisan gitu. Jadi ya ini bagaimana gitu? Sedangkan Paulus yang sudah sebutannya rasul aja katakan masih begitu, masih di sini masih dikatakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Lah apalagi kita yang bukan rasul gitu. Ya bagaimana gitu ya? Ya berarti kita harus lebih kencang daripada
si Rasul Paulus tadi kan gitu. Harusnya seperti itu. Dan cuman dalam prakteknya kalau saya lihat begitu teman-teman. Firman di Alkitab gitu, di kitab suci cuma cerita biasanya cuma dua aja, antara orang yang benar-benar ingin mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan orang yang tidak mau tidak mengenal akan firman Tuhan dan pasti tidak melakukan. Tapi kalau buat saya pribadi, ada satu lagi yang konyol itu apabila kita masuk ke dalam kategori yang di tengah-tengah itu gitu. Jadi sudah mendengarkan firman, sudah melakukan firman, tapi kecil sekali, sedikit sekali gitu. Tidak dengan maksimal seperti Rasul Paulus yang berlari-lari tadi. Maksudnya gitu teman-teman. Jadi Paulus dalam kitab Filipi 3:4 itu isinya mengingatkan jika hidup harus punya tujuan, yakni memperoleh hadiah berupa panggilan surgawi dari Tuhan, di mana hal ini harus berani gitu melupakan target yang dulu. Target yang dulu itu target duniawi teman-teman, ya, target yang hanya bicara dari kesusahan duniawi aja. Ini teman-teman, ini akan saya alami teman-teman, karena saya kebenaran lahir bukan dari keluarga yang percaya Tuhan gitu awalnya gitu. Saya itu lahir dan besar dari keluarga yang politeisme gitu. Jadi politeisme itu jadi menyembah banyak dewa-dewa gitu. Nah ini yang akhirnya saya tidak mendapatkan pengertian firman Tuhan seperti ini gitu. Nah setelah saya dewasa, usianya saya masih bayi rohani gitu waktu itu gitu. Nah saya belajar, ya ini balik lagi dari mulai bagaimana menjadi bayi rohani, berubah menjadi kanak-kanak rohani, berubah menjadi remaja rohani, berubah menjadi dewasa rohani gitu. Nah Rasul Paulus ingatkan, ya kalau kita bicaranya parameter umur kan, apabila usia kita sudah di atas 55, ini kan usia dengan yang firman katakan mati atau meninggal pada usia 70 dan 80 tahun, ini kan sudah lebih dekat teman-teman. Lepas nanti bisa dapat bonus sampai 120 tahun, itu ceritanya jangan dihitung dulu dah. Kalau cerita benar-benar target dari firman itu sisa umurnya tinggal sedikit. Nah ini kalau seumur saya masih tidak berlari gitu, berlari untuk mendengar firman Tuhan dan berlari untuk melakukan firman Tuhan, mau kapan lagi teman-teman gitu. Kalau yang masih umur belasan masih anggapnya masih punya waktu panjang gitu. Tapi kalau yang sudah usia di atas 55 tahun, waktunya kan sudah enggak panjang teman-teman. Jadi kalau tidak lari-lari, tidak cepat gitu ya, dikhawatirkan ya tidak akan sempat gitu mendengar firman maksimal, tidak sempat melakukan firman secara maksimal gitu. Maksudnya gitu teman-teman. Kedewasaan rohani seorang suami akan berpotensi bertentangan dengan istri. Meskipun sebaliknya juga bisa terjadi gitu. Istri dengan suami bertentangan dengan istri, bisa juga istri yang sudah ingin melakukan istri yang ingin mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, tapi bertentangan suaminya ada gitu, ada. Tapi yang hari ini saya sharingkan lebih dari sisi suami. Jadi kedewasaan rohani seorang suami akan berpotensi bertentangan dengan istri, bahkan dengan anak-anaknya, jika belum ada kesetaraan ya, tingkat pengenalan dan pengertian firman-nya serta tingkatan iman dalam hal mengejar apa yang Tuhan rancangan dan kendaki itu, yakni panggilan surgawi tadi. Panggilan surgawi adalah bagaimana kita harus mengerti akan keselamatan akhirat gitu ya. Bagaimana kita untuk dapat melakukan firman Tuhan untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Nah, adapun setelah mendapatkan keselamatan akhirat, Tuhan akan tambahkan kesusahan duniawi gitu. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa bedanya apa ya, bedanya gitu. Jadi kalau orang duniawi karena tidak punya dasar keselamatan akhirat, akhirnya target utamanya adalah bagaimana mendapatkan sukses duniawi gitu. Nah akhirnya tidak mendapatkan keselamatan akhirat. Tapi kalau Tuhan balik gitu, bagaimana arah tujuannya untuk panggilan surgawi, arah tentunya untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Nah setelah kita mengenal keselamatan akhirat, Tuhan janji, Tuhan yang janji loh. Tuhan dengan kasih karunia Tuhan, bukan dengan kita. Tuhan berkati kita dengan kesuksesan duniawi itu. Bukan harus kita cari, Tuhan yang akan memberikan kesuksesan duniawi kepada kita. Untuk apa? Untuk menjadi alat Tuhan dalam hal memberitakan ya tadi kebenaran dan
bagaimana mengajarkan orang melakukan firman Tuhan. Itu tujuan Tuhan itu. Tapi kalau orang duniawi kan tidak gitu. Bagaimana caranya mencari tujuan duniawi bukan untuk keselamatan akhirat, tapi bagaimana untuk memenuhi nafsu-nafsu duniawinya gitu. Ya bagaimana memenuhi kepuasan hartanya gitu. Bagaimana memenuhi kepuasan akan tahtanya, bagaimana memuaskan nafsu-nafsu duniawi. Lah ini kan kaitannya kan semua kan beresiko untuk bertemu neraka, teman-teman. Nah ini kembali ya ke masing-masing pihak orangnya gitu. Apakah memang takut akan Tuhan, tidak takut akan neraka enggak? Kalau takut akan neraka ya logikanya harusnya takut akan Tuhan gitu. Kalau takut akan Tuhan ya pasti akan mendapatkan keselamatan akhirat tadi. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing pagi ini, hidup memang harus memiliki arah dan tujuan teman-teman agar mendapatkan panggilan surgawi berupa keselamatan akhirat dan dengan tambahan sukses duniawi gitu. Oke, see you, bye-bye.